Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 10 Maret 2024, hari Minggu Prapaskah keempat. Kembali saudara, kita mau syukuri dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup karena anugerah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab kedua Tawarik 36 ayat 14 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 23. Bacaan kedua Efesus 2 ayat 4 sampai 10 dan Injil Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 21. Sadarkah oleh kita bahwa kita telah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa kita? Efesus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dosa dan pelanggaran saudara telah menyebabkan kita mengalami kematian rohani, yaitu terpisah dari Allah, sehingga kita kehilangan kemuliaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Saudaraku, kita semua pasti paham bahwa dosa menyebabkan kematian. Namun, kenapa kita masih senang hidup di dalam dosa? Menurut Rasul Paulus ada 5 alasan. Dikarenakan yang pertama, saudara, mengikuti tren dunia. 2 ayat 2a. Yang kedua, diperintah oleh roh-roh jahat penguasa kerajaan angkasa. 2 ayat 2b. Yang ketiga, saudara, mendurhaka terhadap Allah. 2 ayat 2c. 4. Dikuasai hawa nafsu daging. 2 ayat 3a. Dan yang kelima, ingin memenuhi kehendak dan pikiran manusia lama. 2 ayat 3b. Hari ini saudara, Rasul Paulus menulis bacaan melalui bacaan kedua, mau mengajak kita semua, saya dan saudara, memahami bahwa hidup itu merupakan anugerah dari Allah. Dengan melihat dan merasakan kasih Allah. Tetapi saudara, Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 5. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Untuk itu saudaraku yang terkasih, perlunya kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, serta bersyukur atas rahmat Allah yang telah dilimpahkannya kepada kita yang berdosa ini. Dari pengalaman kita yang telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa kita, saudara, kini kita dibangkitkan bersama Kristus dalam anugerah Allah. Sekarang kita hidup di dalam persekutuan dengan Kristus, saudara, dan memiliki pengharapan untuk duduk bersama dengan Dia di surga. Dan dalam pengharapan itu, kita dapat berharap supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 7.
bagaimana kita dapat menjalani kehidupan dalam anugerah Allah ini, saudara. Yesus dalam Injil hari ini menyampaikan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 18. Berarti saudara, di sini kita dituntut kesetiaan dan ketaatan yang penuh tanggung jawab. Dalam kesetiaan dan ketaatan, kita akan selalu berusaha selalu dekat kepada Yesus. Dekat kepada Yesus, saudara, berarti kita mau mengikuti jalannya, menjauhi jalan ajakan-ajakan dunia yang menggoda ini, saudara, yang terpesona, yang semu, yang menyebab kita ke dalam maut dosa. Mengikuti dia, saudara, berarti kita juga mau menegakkan kebenaran dan menghidupi setiap apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dihidupkan. Perenungan pagi hari ini, saudara yang terkasih, kita semua diingatkan bahwa kita hidup dalam anugerah kasih Allah yang menyelamatkan kita. Kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, bukan, saudara, tetapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Selayaknya lah kita isi kehidupan ini yang penuh anugerah kasih Allah ini dengan melakukan pekerjaan baik untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Allah. Menjauhi segala pelanggaran-pelanggaran yang mendatangkan dosa. Mau hidup terus dalam kesetiaan dan ketaatan dengan memegang teguh firman-Nya dan selalu menegakkan kebenaran yang telah diberikan. Juga mau menghidupi setiap apa yang dikatakannya dan mau memperkatakan apa yang dihidupkan. Semoga dalam masa retret batin ini kita semua dapat lebih memahami anugerah kasih Allah dan kita dapat selalu bersyukur dan selalu berpengharapan kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Alaikum.